Baik, selamat malam Pak. Saya Rifat Kristiandoe dengan NIM 23120075 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan dengan jurusan saya interpolasi spline kubik untuk memperkirakan kedalaman laut di peralihan antara Teluk Suak dan Pulau Limukutan. Dan di sini saya akan menjelaskan algoritma dan penyelesaian interpolasi spline kubik. Interpolasi adalah teknik untuk menentukan nilai fungsi pada suatu titik yang berada di antara beberapa titik data yang sudah diketahui nilai fungsinya. Interpolasi spline kubik dipilih karena bertujuan untuk menghasilkan perkiraan yang akurat dengan meminimalkan osilasi pada kurva hasil interpolasi. Interpolasi spline kubik adalah fungsi PCWC atau bagian demi bagian yang didefinisikan berbeda pada setiap subinterval, memastikan kurva yang dihasilkan smooth dan tidak mengalami osilasi yang besar atau fenomena Runges. Hmm. Dan yang pertama bentuk umum fungsi spline kubik. Yang pertama bentuk umum. Hmm. Pertama, bentuk umum fungsi spline kubik. Interpolasi spline kubik menerapkan polinomial berderajat 3 pada setiap subinterval. Bentuk umum fungsi spline kubik untuk subinterval KI adalah FI dalam kurung X sama dengan AI X pangkat 3 tambah BI X kuadrat tambah CI kali X tambah DI. XI kurang 1 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan XI. I sama dengan 1,2 dan seterusnya, di mana N adalah jumlah subinterval. Yang kedua, kondisi yang harus dipenuhi atau syarat kondition. Untuk setiap segmen subinterval terdapat 4 koefisien A, B, C, D, sehingga untuk nilai N subinterval terdapat total 4N variabel yang harus diselesaikan. Koefisien ini ditentukan oleh 4 kondisi utama, kekontinuan, dan 2 kondisi batas tambahan. A. 4 kondisi utama. Yang pertama, konstituen fungsi fx atau turunan ke 0. Yang pertama, fungsi spline kubik harus kontinu pada setiap titik dalam xi, i bernilai 1 sampai 2 dengan rumus n kurang 1. Kondisi ini menghasilkan 2 dalam kurung n kurang 1 sama dengan persamaan. Kedua, kontinuum turunan pertama. F aksen X. Yang pertama, turunan pertama fungsi spline kubik harus kontinu pada setiap titik dalam XI, I sama dengan nilai 1 dan 2 dengan rumus N kurang 1. Kedua kondisi ini menghasilkan N kurang 1 persamaan. Ketiga, kekontinuum turunan kedua. F aksen yang pertama turunan kedua fungsi spline kubik harus kontinu pada setiap titik dalam XI dengan nilai 1 dan 2 dengan rumus N kurang 1. Kondisi ini menghasilkan N kurang 1 persamaan. Yang keempat, kondisi titik batas. Yang pertama, fungsi harus melewati kedua titik batas X0 dan Xn. Yang kedua, kondisi ini menghasilkan 2 persamaan. Secara total, 4 kondisi ini menghasilkan 2 dalam kurung N kurang 1 tutup kurung tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung tambah 2 sama dengan 4N kurang 2 persamaan. KB. Yang B
Dua kondisi tambahan atau syarat batas. Dua persamaan tambahan diperlukan untuk mengatasi solusi tunggal yang diperoleh dari syarat titik batas. Dalam penelitian ini gunakan kondisi splint kubik natural. Yang, yang pertama, kondisi splint kubik natural adalah yang pertama diabsukan turunan kedua pada kedua titik batas x0 dan xn adalah 0. Yang kedua dinyatakan dalam persamaan f aksen berlinear 0, x0 sama dengan o sama dengan 0 dan f aksen n dalam kurung xn tutup kurung sama dengan 0. Ketiga, penyelesaian sistem persamaan linear atau studi kasus. Yang pertama, pengambilan data. Penelitian menggunakan 31 titik data kedalaman laut yang diambil dari Google Earth Pro sehingga terbentuk N sama dengan nilai 30 subinterval. Yang kedua, pembentukan sistem persamaan dengan 30 subinterval dan 4n variabel. Untuk I sama dengan 1 hingga 30. Total variabel adalah 4 kali 30 sama dengan 120. Kedua, kondisi I hingga kondisi IFV ditambah kondisi tambahan V splint kubik natural menghasilkan total 120 persamaan linear 120 variabel. Yang ketiga, perhitungan polinomial. Sistem persamaan linear tersebut diselesaikan dan dalam penelitian ini diselesaikan dengan operasi baris elementer. Keempat, hasil. Setelah diselesaikan, diperoleh 30 polinomial interpolasi splint kubik, satu untuk setiap subinterval. Yang keempat, evaluasi hasil atau mean average percentage error and MAPE. MAPE. Ini. MAPE, yang pertama formula MAPE. Nilai MAPE, yang pertama nilai hmm, yang pertama nilai MAPE. Nilai MAPE digunakan untuk mengukur perbandingan antara nilai asli dan nilai perkiraan pada probability data. Yang kedua, hasil akurasi. Yang pertama, nilai MAPE yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 1,58%. Oh ya, diperoleh nilai MAPE sebesar 1,58% berdasarkan kategori nilai MAPE hasil perkiraan kedalaman laut dengan interpolasi splint kubik tergolong di sangat baik. Yang kedua, berdasarkan kategori nilai MAPE, berdasarkan hasil interpolasi splint kubik untuk memberikan kedalaman laut antara Suak dan Pulau Rambut diperoleh nilai MAPE sebesar 1,58% sehingga hasil interpolasi splint kubik terbilang sangat baik. Yang kedua, berdasarkan kategori nilai MAPE, hasil lebih kecil 10% dikategorikan dengan sangat baik. Dengan demikian, interpolasi splint kubik terbukti merupakan metode yang sangat baik untuk memberikan kedalaman laut menghasilkan kurva yang smooth dan akurat. Ya, demikian hasil presentasi saya. Terima kasih.